Hai, balik lagi sama aku Davan. Aku Dewi, biasa dipanggil Iwet. Aku Indah. Dan aku Alke. And now you're watching podcast Sisi Lain Waktu. tempat kita ngobrolin sejarah dari sudut pandang yang beda. Kadang nyeleneh, kadang serius, tapi selalu bikin mikir. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak kontroversial ya kalau bisa dibilang. Apa tuh kira-kira, Pak? Iya nih, penasaran. Soalnya kan biasanya yang kontroversial gini tuh kayak bahasanya tuh berat gitu. Nah, jadi bayangin aja nih, Soekarno, proklamator kita, tokoh yang sangat senter di masa kemerdekaan. Dia tuh dulu pernah keliling camp, tapi bukan bawa teks kemerdekaan, tapi jadi mandor Romusa. Hah? Iya, dia nyoba nyelamatin rakyat dari kerasnya kerja paksa Jepang, tapi dari dalam sistem itu sendiri. Soekarno, Mandor Musya. Ini beneran, Van? Serius Soekarno ngelakuin hal yang kayak gini? Yang bener aja, Van. Beneran, jadi gini nih ceritanya. Jadi pas dulu Jepang datang ke Indonesia, terus ngusir Belanda, dan rakyat tuh kayak, wah mungkin ini penutupan penjajahan, tapi Jepang tuh punya rencana lain. Pas itu tuh mereka lagi perang besar, otomatis mereka tuh butuh tenaga kerja buat bikin rel kereta, benteng, atau bahkan dikirim ke luar negeri. Ya terus lahir deh Romusa ini, kerja paksa yang bikin ngeri. Rakyat Indonesia tuh dipaksa kerja tanpa bayaran, makan yang sedikit, terus kalau sakit juga nggak keurus. Jadi bayangin aja, ratusan ribu orang tuh direkrut. Banyak yang nggak pulang karena kelaparan atau penyakit. Gila kan? Dan Soekarno jadi mandor buat proyek-proyek ini. Eits, tapi jangan salah dulu, Soekarno tuh dia nggak bener-bener berdiri di proyek sambil teriak kayak ayo gali tanah, kayak mandor beneran gitu. Tapi dia tuh emang jadi bagian dari Putra, organisasi bentukan Jepang buat ngumpulin tenaga rakyat. Jadi dia bareng Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama Mas Mansur, Soekarno tuh bikin pidato-pidato yang ngajak rakyat buat ikut Romusa. Jadi dia tuh juga pernah ke Bayah, Banten tahun 1944 buat proyek rel kereta Sakti Bayah. Di sana dia tuh bahkan foto pakai nomor Romusa nomor 970 kayak peserta lomba. Tapi ini lomba propaganda Jepang. Oh, tapi wait. Kenapa sih caranya itu harus jadi mandor segala gitu buat nyelamatin rakyatnya? Kenapa nggak coba pakai cara lain, misalnya birokrasi gitu? Nah, jadi gini dah. Usut punya usut, Soekarno tuh punya rencana sendiri. Dia tuh mau kolaborasi sama Jepang biar dapat panggung buat ngomongin soal nasionalisme. Bayangin, di masa itu tokoh yang nggak mau kerja sama kayak Sultan Syahrir atau Tan Malaka, mereka tuh diasingkan atau sembunyi. Soekarno dia main dalam sistem, dia main aman, dia pakai radio, koran, sampai pidato di depan massa buat ngomongin soal Indonesia. Strategi ini bikin dia bisa bangunin semangat rakyat. Tapi ada harga mahal, ya Romusa itu sendiri. Banyak rakyat yang sengsara, dan Soekarno tuh tahu akan hal itu. Sampai dia tuh pernah bilang kalau dia yang ngirim mereka ke kematian. Dan semua itu dikonfirmasi langsung sama dia. Dan ya itu beneran kejadian. Itu ditulis di buku biografinya yang judulnya tuh Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis sama Cindy Adat. Nyesek kan? Wah, ini mah serba salah banget ya. Di satu sisi Soekarno tuh jenius main strateginya. Dia ngerti kalau nggak punya panggung, ide tentang Indonesia merdeka tuh cuma bakal mati sebelum sempat tumbuh gitu. Tapi di sisi lain harga yang harus dibayar juga mahal banget, bukan cuma politik. Itu tuh nyawa manusia cuy. Ya buat Soekarno ini bukan sesederhana cuma nurut sama Jepang sih Wet. Dia pakai kesempatan ini tuh buat deketin pemimpin Jepang biar nanti bisa bantu perjuangan kemerdekaan. Tapi ya habis perang banyak yang nyinyir ke dia soal dia ikut proyek Romusa ini. Soekarno sih bilang ini strategi politik, soalnya situasinya tuh emang ribet banget waktu itu. Iya sih, dilematis banget. Tapi ya emang yang bikin rumit itu waktu itu pilihannya juga serba sempit. Mau ngelawan frontal kayak Tan Malaka, ya bisa-bisa langsung ditangkap atau dibunuh gitu. Kalau diem aja ya gimana? Nanti nasionalismenya bisa mati dong. Jadi Soekarno tuh ambil jalan tengah, masuk ke sistem penjajah, tapi nyuarain kemerdekaan. Tapi ya itu, kayak yang tadi udah dibilang, Romusa itu bukan sekedar efek samping, itu tragedi besar. Dan terkait tadi, pengakuan Soekarno soal mengirim mereka ke kematian itu nunjukin kalau dia itu sadar banget akan konsekuensinya. Jadi bukan berarti aku bilang itu sebuah pembenaran ya, tapi minimal dia itu nggak tutup mata tentang hal itu.
Tapi ya itu sih plus minusnya, setiap apa-apa yang kita lakuin itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitupun seorang Soekarno, walaupun tadi sebenarnya niatnya Soekarno tuh baik. Iya sih, tapi kayak pada akhirnya tuh pemikiran aku pribadi nih ya tentang sosok Soekarno tuh jadinya kelihatan kayak tokoh yang abu-abu. Karena gini, kayak nggak sepenuhnya dia itu pro rakyat, tapi juga nggak sepenuhnya juga dia seorang pengkhianat. Jadi kayak kompleks banget gitu loh. Iya, tapi kalau kita buka-buka lagi ya sumber sejarahnya, Soekarno tuh emang lagi main catur politik loh dah. Misalnya, di arsipnya Shigeru Sato, dia itu seorang peneliti Jepang. Disebut kalau Soekarno itu sempat nego langsung sama pejabat militer Jepang buat minta perlakuan Romusa itu diperbaiki gitu. Jadi bukan cuma asal jadi corong propaganda doang. Iya, dan menurut buku Nationalism and Revolution Indonesia-nya George McDermott Kahin juga, Jepang tuh sengaja banget pakai Soekarno buat dapat legitimasi di mata rakyat. Tapi ternyata Soekarno tuh juga balik manfaatin gitu posisi dia buat nanem bibit nasionalisme tapi secara halus. Ini kayak macam strategi dua arah gitu ya. Yes, bener banget. Jadi kayak bisa dibilang ini tuh strategi dua arah atau mutual exploitation gitu loh. Karena gini, Jepang tuh saat itu mikirnya kalau kita pakai tokoh yang berpengaruh nih kayak seorang Soekarno, rakyat tuh bakalan nurut karena gampang dikendalikan. Tapi Soekarno sendiri tuh juga punya pemikiran, kalau aku bisa masuk ke sistemnya Jepang nih ya, aku tuh bisa bicara ke rakyat, nyebarin ide nasionalisme, dan siapin mental mereka tuh buat kemerdekaan. Jadi ya kalau bisa dibilang dua-duanya nih sama-sama memanfaatkan satu sama lain gitu loh. Bedanya cuma di Jepang tuh cari kontrolnya, sedangkan Soekarno itu cari momentumnya. Dan kita juga jangan lupa di tahun 1945 itu kan Soekarno akhirnya dipercaya kan sama Jepang tuh buat mimpin BPUPKI sama PPKI. Dan itu juga karena relasi politik yang udah dibangun sejak zaman Putra tadi. Iya sih, tapi akhirnya ini yang bikin posisi Soekarno tuh jadi ambigu secara moral dan sejarah, ya nggak sih? Dari sisi politik mungkin dia berhasil, kayak Indonesia makin siap merdeka secara semangat dan struktur gitu. Bahkan BPUPKI dan PPKI itu kayak jadi semacam produk kolaborasi yang menjadi jalan ke proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tapi dari sisi etika, kolaborasi ini tuh berdampak ke penderitaan yang nyata, yaitu kerja paksa, kelaparan, dan kekerasan. Ya mungkin ini yang menjadikan juga akhirnya banyak sejarawan tuh ngelihat Soekarno sebagai tokoh yang pragmatis gitu, bukan idealis murni kayak Sultan Syahrir gitu. Dia tuh ambil resiko moral demi hasil yang jangka panjang. Kalau mungkin kita lihat dari sudut pandang sekarang nih ya, mungkin simpelnya gini. Apakah dia ini berhasil memainkan Jepang? Iya, tapi apakah dia bebas dari tanggung jawab atas korban sipil? Enggak juga. Bener banget. Tapi ya tetep wet. Artinya itu bukan tanpa luka. Romusa tetap jalan. Menurut data Departemen Sosial tahun 1982, dari sekitar 4 juta lebih tenaga Romusa itu, yang selamat dan bisa pulang itu nggak sampai setengahnya loh. Itu ngeri banget sih. Ya, dan kita bisa ngerti sih kenapa banyak orang akhirnya mengkritik keras. Tapi ya sejarah tuh emang kadang nggak hitam putih, termasuk soal Soekarno dan Romusa ini. Jadi kalau bisa disimpulin nih ya, keputusan Soekarno jadi semacam mandor Romusa itu kayak main api di tengah badai gitu. Ada resiko besar, tapi juga ada peluang buat nyelipin misi kemerdekaan. Tapi ya tetap penting sih kita tuh kayak bahas ini tuh secara jujur gitu loh guys. Karena sejarah tuh bukan soal kita tuh ngefans sama siapa gitu, tapi soal kita tuh bisa ngerti dan belajar dari 5 masa lalu. Exactly, bener banget. Yang penting sekarang kita bisa lihat kompleksitasnya. Jadi bukan kayak sekedar wah Soekarno itu pahlawan, atau wah Soekarno itu kolaborator kita. Kita tuh mesti bisa duduk di tengah dan mikir gitu, apa jadinya sih kalau kita ada di posisi itu? Wah, kayaknya berat banget obrolan kita hari ini loh. Jadi sejarah tuh emang gak selalu soal pahlawan versus penjajah. Kadang yang kita kira hitam punya sisi putih, yang punya sisi putih bisa jadi gelap. Yaps, bener banget. Jadi sejarah tuh sebenarnya kayak penuh nuansa gitu loh guys. Jarang yang hitam putih gitu. Dan dari obrolan kita yang lumayan berat banget ini,
aku jadi mikir kadang kita tuh perlu gitu buat lihat dari banyak sudut pandang supaya kita paham kenapa sih seseorang itu bertindak seperti itu. Dan sejarah tuh ngajarin kita tentang kompleksitas pilihan sebenarnya. Ya simpelnya you can choose what you wanna be. Apalagi di situasi yang serba sulit dan penuh tekanan kayak masa penjajahan waktu itu nih. Tapi dibalik itu semua, kita juga harus ingat kalau pilihan-pilihan itu nggak cuma soal strategi politik atau yang lainnya. Ada nyawa, penderitaan, dan harapan yang dipertaruhkan. Jadi, penting buat kita tuh terus refleksi supaya kita nggak cuma mengagumi pahlawan tanpa tahu konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Aku jadi kepikiran, Apaan tuh, Ga? ya kalau aja kita bisa belajar dari sejarah dengan cara yang lebih jujur dan kompleks gini, nggak menutup kemungkinan loh kalau kita itu bisa jadi bangsa yang lebih bijak dalam menghadapi tantangan sekarang. Iya juga ya. Kadang kita tuh seringnya tuh lihat sejarah tuh cuma dari sisi heroik gitu atau hitam putihnya aja. Padahal di balik itu semua tuh ada pelajaran besar gitu loh soal pilihan, konsekuensi, dan keberanian kita tuh buat jujur. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kita semua paham ya dan gak takut lagi buat tanya-tanya soal sejarah supaya masa depan kita tuh lebih cerah. Intinya mah belajar masa lalu kan gunanya juga buat menatap masa depan kan. Setuju banget. So, karena kita kayaknya udah kebanyakan yeping-yeping gitu ya yeping kita yang bermanfaat dan berbobot sih pastinya. Kita cukupkan aja kali ya sesi podcast pada hari ini. Iya, pokoknya makasih banyak ya yang udah dengerin podcast Sisi Lain Waktu. Jangan lupa follow dan share kalau kamu suka obrolan kayak gini. Sip. Dan jangan lupa juga buat terus gali sejarah dengan kepala terbuka ya teman-teman. Oke, mungkin gitu dulu aja dari kita-kita. Thanks udah dengerin. Bye.